Halo Sobat Tangerang, balik lagi di Podeng, podcast bareng Tangerang TV bersama gue Agung Kurniawan. Kali ini gue bakal ngobrol-ngobrol sama pengusaha muda asal kota Tangerang. Namanya Bang Aldi, dia owner dari Susu Segar Sarjana. Penasaran kan? Langsung aja ya gue sambungin. Oke, sekarang kita udah terhubung sama Bang Aldi. Halo Bang Aldi. Halo Bang Agung, Oke, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Bang Agung gimana Bang? Alhamdulillah baik juga. Oh iya, sekarang lagi sibuk apa Bang? Biasa Bang, masih dagang aja kita di daerah Pinang situ. Kayak gitu aja sih. Eh, gue penasaran nih, lu tuh dagang apa sih Bang? Gua dagang susu segar Bang, jadi gue buka kedai susu gitu di daerah Pinang. Tepatnya sih di Pakojan, daerah situ. Nah gue buka kedai susu berbahan dasar susu segar gitu Bang. Jadi lu bisa minum dine in atau di take away di kedai kita gitu. Oke, gue penasaran sih ya sama lu ya, Mm-mm. yang istilahnya lu kan ngebawa susu ya jatuhnya kan, brand lu tuh di susu kan ya kan? Mm-mm. Dan sebenarnya sih di zaman sekarang nih lebih banyak orang tuh notabene tuh lebih ke kopi gitu kan. Oh ya, Nah, kopi. tuh ngerasa ragu nggak sih pas saat lu milih, oke gue buka kedai, istilahnya oke gue buka kedai susu kayak gitu. Kalau ragu sih sebenarnya enggak Bang, karena emang pasarnya itu masih minim. Jadi kita kan kalau buka usaha tuh harus ngelihat target pasarnya siapa, terus pasarnya pun kayak gimana gitu kan. Sedangkan pada saat gua ngebuka susu tuh, emang tren kopi lagi gede-gedenya gitu kan. Nah, cuman gue emang nggak minat ke kopi karena gue emang orangnya yang cenderung nggak suka yang apa lagi tren gue ikutin, lagi tren gue ikutin gitu gue nggak terlalu suka. Jadi gue pengennya tuh punya ada produk baru yang belum ada di daerah tertentu gitu. Jadi gue ngambil lebih ke susu aja karena emang di Tangerang mungkin belum ada atau masih sedikit gitu bang. Dan untuk peminat si susu sendiri ini sebenarnya banyak nggak sih di Indonesia ya, terutama di kota Tangerang ya? Kalau peminat sebenarnya sekarang gue cerita sedikit boleh ya. Iya boleh Jadi boleh. uh, sesuai data statistik sebenarnya konsumen susu di Indonesia itu tahun 2014 kalau nggak salah itu sekitar 12 liter per kapita per tahunnya. Artinya masyarakat Indonesia itu hanya mengkonsumsi 12 liter per orang per tahun. Nah, itu masih cenderung sedikit dibanding negara Asia Tenggara lainnya kayak Malaysia atau Thailand itu udah 20 liter up. Apalagi kalau dibandingkan sama negara Eropa lainnya itu udah 50 liter up gitu. Nah, di sini ada peluang buat kita gerak di usaha F&B ini. Nah, makanya itu akhirnya kecetuslah apa kedai susu segar Sarjana ini, Bang. Kayak gitu. Oke, berarti istilahnya yang melatar belakangi lu buat bikin si Mm-mm. kedai susu segar ini nggak ngelihat Mm-mm. dari apa namanya pasarnya ya, tapi lu juga bisa sekalian buat mengedukasi bahwa Indonesia Ah, tuh masih kurang masih banget sedikit. minatnya akan susu itu gitu Iya, kan. itu Dan dia. lu Makanya konsumsi berusaha susu kita untuk hadir tinggi. di tengah-tengah itu ya. Itu Tapi dia. dari lu sendiri nih kan pasti kan banyak Mm-mm. tuh di samping-samping lu misalnya yang namanya kedai kopi. Nah, lu tuh kayak Mm-mm. ngerasa nggak sih kayak tersaing atau jauh banget gitu kalau dibanding sama mereka? Kesaingin ya. Kalau kalau tersaingi sih dibilang iya, ya enggak Bang sebenarnya. Karena kita kan punya target pasar sendiri gitu ya. Jadi ya yang kopi-kopi, yang susu ya susu gitu. Jadi kalau merasa tersaingi, dibilang iya tapi sedikit. Jadi cuman kayak buat tongkrongannya kayak gitu Bang. Jadi kalau uh, karena sekarang lagi hits-hitsnya orang nongkrong di kedai kopi gitu ya. Jadi ada sebagian memang pelanggan kita tertarik ke kedai kopi kayak gitu. Tapi untuk pelanggan yang benar-benar nyari susu sehat kayak gitu, itu tetap datang ke kita kok kayak gitu. Hampir seminggu sekali, seminggu dua kali pada datang kayak gitu. Jadi kita nggak ngerasa terlalu tersaingi gitu sama kedai kopi enggak. Nah, gue jadi penasaran nih bang sama produknya. Mm-mm. Boleh ditunjukin gak sih kayak gimana sih produk itu? Produk produknya kayak gini bang. Ini sebenarnya yang botol versi botolnya. Cuman kita kan kalau yang dine in di gelas ya gitu. Kalau ini khusus online-nya gitu bang.
Oke, terus kayak ada varian lain gitu Bang? Variannya apa Kalau aja sih untuk kayak menu-menunya gitu? kalau untuk yang botol ini baru ada 10 rasa yang kita keluarin gitu. Tapi kalau untuk yang di kedai itu sementara ini ada 15 rasa. Nah, nanti bulan Maret kita launching lagi 5 rasa, jadi total ada 20 rasa, Kak. Gitu. Wow, banyak banget ya. Karena Ya, biasanya nih, lumayan. gua sih ngerasa susu tuh cuma ada dua biasanya rasanya tuh, rasa vanilla sama rasa coklat ya. Iya, Bang. Apa ya? Rata-rata emang begitu. Cuman karena masyarakat tuh udah mulai bosen dengan rasa yang cuma coklat, strawberry, sama murni gitu kan paling biasanya kan. Maka kita harus apa kreatif pakai rasa-rasa yang lain kayak gitu. Dan jadinya itu apa ya, sebuah hal pembeda ya dari susu-susu yang lainnya ya. Dapat nilai beda juga di situnya. Dan untuk range harganya tuh kisaran berapa sampai berapa Bang? Kalau range harga yang di kedai kita itu sekitar 10.000 sampai 15.000. 10.000 itu untuk yang plain, yang murni. Tapi kalau untuk yang rasa itu 12.000. Kemudian yang ada toppingnya itu 15.000, Bang. Kayak gitu. Oke. Kan lu buka Mm, kedai nih Bang ya, di saat lagi pandemi kayak gini kan istilahnya. mm, Nah, kan juga ada aturan PSBB nih kan istilahnya kan. mm. Nah, sebenarnya Gitu. lu gimana pendapat lu terkait hal itu? Itu kan dari segi omset lu berkurang gak sih dengan ada itu? Kalau berkurang dari segi omset, udah pasti sih, Bang. Karena kan gini ya, PSBB sekarang kan udah 3 minggu ya, hampir 3 minggu, itu Iya, kan betul. membatasi jam operasional kita. Nah, awalnya jam operasional hanya boleh sampai jam 7 ya kalau nggak salah. Terus kemudian ganti jadi sampai jam 8. Sedangkan kedai kita itu buka jam 5 sore normalnya sampai jam 11 malam. Nah, banyak orang yang bilang ya udah dimajuin aja bukanya dari jam 3 apa jam 2 kayak gitu ya. Sebenarnya bisa kita lakuin, cuman ngerubah apa ya, daya ingat orang, pelanggan kita yang udah kebiasa, oh kedai S3 nih bukanya jam 5, itu agak susah. Jadi kita kemarin udah buka selama 2 minggu tuh dari jam 2, itu nyatanya kosong kita sampai jam setengah tujuan. Karena apa pelanggan kita itu emang udah apa terekamnya itu Iya, jam benar. 5 kedai S3 buka kayak gitu. Akhirnya kita cuman apa cuma dapat omset segitu gitu loh. Karena jam jam tutupnya jam 8 Oke. gitu, Kak. Karena emang jamnya juga berkurang ya, jam operasinya berkurang ya. Jam operasinya berkurang ngaruh banget kayak gitu ke Dan gue omset. sering banget nih kalau misalnya gue kayak misalnya pulang ya, kayak pulang kerja tuh gue sering banget ngeliat banyak banget Mhm, tuh istilahnya kedai-kedai kayak atau istilahnya kayak kafe gitu, dia tuh banyak yang mhm. tutup gitu kan, mungkin karena emang dia nggak bisa mempertahankan omsetnya ya kan. Saya dengan Iya, pandemi kayak gini kan peminat orang buat beli pun berkurang dan di sisi lain jam heeh. operasionalnya pun dikurangin lagi gitu kan. Iya betul, Bang. Nah dan lu tuh kedai lu kan masih berjalan gitu kan. Iya, Nah, itu cara lu biar bisa mempertahankan itu gimana, Bang? Misalkan saat ini kan lu udah kekurangan yang maksudnya jam operasional lah ya, misalnya kayak mhm, gitu. Nah, mhm. lu tuh cara lu buat mempertahankan itu gimana? Biar tetap omsetnya tuh ada. Ya caranya ya karena kita, eee, bisnis gitu, Bang, ya. Jadi ya kita dituntut buat kreatif gitu kan ya, mau nggak mau kita harus cari, eee, income lain selain di kedai tadi. Akhirnya kita ngeluarin tadi susu botolan ini nih, susu botolan yang kemasan botol, kita jual online mau nggak mau. Karena tadi kan kita jam operasional kita di kedai berkurang, mau nggak mau kita jual di luar kedai tadi lewat susu botol ini. Ya alhamdulillahnya sih kena Bang pasarnya. Oke, berarti istilahnya tertutup lah ya sama lu jual di botolan itu ya, Bang ya? Mhm, iya, Oke. Jadi membuat sobat Tangerang juga nih ya, istilahnya yang istilahnya mhm, bingung karena jam operasional buat kayak kafe atau kedai itu kan berkurang. Nah, mungkin itu bisa banget tuh iya, dipakai ya cara-caranya, Bang ya. iya paling nyiptain produk baru kayak gini Kak paling. Sama ini nih kan pasti lu nge-planning kan. Kan tadinya kita tuh Mhm, berplanning tuh pandemi itu bakalan akhir di tahun 2020, ya kan? heeh, Dan ternyata di tahun 2021 ini masih belum ada kejelasan, ya kan? mhm. Nah, itu tuh harapan lu untuk tahun 2021 si kedai gitu kan, kedai soto segar lu tuh biar tetap bertahan gitu. Itu harapan lu tuh apa sih, Bang, di tahun ini gitu? Harapan gua sih ya yang pertama jelas pandeminya cepat selesai dulu gitu ya, biar kedai juga usaha yang lainnya bisa normal lagi gitu ya. Nah cuman
Di 2021 ini harapan gue sebenarnya lebih ke arah ngembangin yang kedai ini, tapi bukan skala cabang dulu, enggak. Cuman gue pengen memperbesar eh, di dalam kedainya itu sendiri. Jadi mulai dari menu itu semua udah terplan sebenarnya, teman karena kendala PSBB ini semua jadi mundur kayak gitu. Dan gue lebih ngincer ke yang susu botolan tadi bang untuk plan ke depannya gitu. Oke, nih gue juga mau nanya nih bang, kan buat Mm. sobat Tangerang nih, misalnya kan yang tertarik sama susu botolannya itu bisa beli di mana? Bisa langsung nge-DM via Instagram di @sususegarsarjana.id atau bisa beli di Shopee juga. Di Shopee juga sama sususegarsarjana.id. Oke, jadi buat sobat Tangerang nih yang istilahnya kepo sama rasanya kan, rasanya susu segar dan dengan varian rasa yang banyak gitu kan, itu Mm-mm. bisa teman-teman kepoin di Instagramnya atau bisa lewat Shopee. Nah, Iya. terakhir nih bang, ya Mm-mm. kan banyak banget nih sobat Tangerang, terutama gue juga sih, gue Iya. pengen banget istilahnya mau buka usaha lah istilahnya, mau buka bisnis dan Mm-mm. pasti itu lu juga ngerasain kan, pada saat lu awal mau buka kedai itu apa mikirnya panjang banget ya kan, istilahnya lu harus berantem sama diri lu gitu kan, kayak gue bikin Iya. buka apa enggak ya, gue buka atau enggak ya kayak gitu. Nah, Mm-mm. gue minta tipsnya dong bang, istilahnya buat gue yang istilahnya atau sobat-sobat Tangerang yang pengen buka bisnis Mm-mm. kayak gitu. Kalau tips buat teman-teman yang pengen buka usaha, pertama adalah niatnya dulu. Niatnya kalau pengen bener-bener usaha gitu. Dan pada saat niat, niatin dulu beneran mau usaha yang pure atau yang usaha sampingan. Karena ini beda, beda, beda tantangannya gitu. Jadi niatin mau pilih yang mana dulu. Ntar kalau udah kecipta niatnya, lalu ini sih keberanian. Intinya kalau kita mau buka usaha, berani aja udah dulu. Berani nyari investor, berani ngalahin diri sendiri dulu sih pentingnya. Gitu bang. Paling dua itu doang bang. Oke, emang balik lagi sih ya buat ngelawan diri kita dulu ya, buat ngelawan rasa takut lah, Mm-mm. saya ngerasa yang namanya kebanyakan mikir, takut gagal dan segala Ya, macamnya ya. mm-mm. Dan itu emang yang Itu ya harus dilawan ya. padahal usaha itu kan temannya cuma dua bang, untung sama rugi. Betul. Ya kita harus siap dua-duanya. Kebanyakan teman-teman kita itu siapnya cuma siap untungnya doang, ruginya nggak siap itu doang. Bener banget, karena itu Gitu. yang gue rasain ya. Mungkin banyak juga Mm-mm. mungkin orang-orang yang punya pengen bisnis doang tapi nggak jalan-jalan, salah satunya itu. Karena dia cuma mementingkan Iya, untung tapi nggak memikirkan si ruginya itu. gitu. Oke, terima kasih Bang ya udah ngeluangin waktunya di Podeng ya. Sip. Semoga Oke, Bang Agung. bisa punya cabang ya. Dan Amin. punya banyak Amin, karyawan amin. juga istilahnya ya. Dan Amin. semoga juga buat Sobat Tangerang bisa jadi kayak Bang Aldi ya selanjutnya yang punya kedai gitu. Oke, dan Harus itu mah. oke siap. Oke, terima kasih Bang ya. Oke, Bang. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa, Bang. Oke. Gimana Sobat Tangerang? Seru banget kan ngobrol-ngobrol sama Bang Aldi? Nah, buat Sobat Tangerang yang mau buka usaha atau yang udah usaha, jangan cuma mikirin untungnya aja, tapi juga harus mikirin ruginya. Dan selagi pandemi, jangan pernah untuk kehilangan ide dan terus berinovasi, serta perkuat niat untuk berusaha. Ikutin terus Podang setiap hari Kamis jam 19.30 hanya di YouTube channel Kota Tangerang, dan jangan lupa follow Instagram Tangerang TV serta selalu menerapkan protokol kesehatan.